Sebelum nama Arab Saudi dikenal di seluruh dunia seperti saat ini, Jazirah Arab hanyalah hamparan gurun luas yang terbelah oleh suku-suku yang hidup terpisah. Kawasan ini terdiri atas padang pasir tandus, lembah-lembah kering, dan oase-oase kecil yang menjadi sumber kehidupan utama bagi suku Badui. Secara geografis, wilayah ini diapit oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Namun selama berabad-abad, ia seolah terisolasi dari dunia luar. Kondisi geografis yang keras membuat kehidupan di Jazirah Arab sangat bergantung pada suku dan kabilah. Setiap suku memiliki pemimpin dan tradisinya sendiri, serta hidup berpindah-pindah mengikuti sumber air dan rumput bagi ternak mereka. Tidak ada bentuk pemerintahan yang menyatukan mereka selain ikatan genealogis dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelum abad ke-6 Masehi, hampir tidak ada kekuatan politik besar yang mampu menguasai seluruh jazirah di utara. Pengaruh Romawi Timur atau Bizantium hanya menjangkau wilayah Syam, sementara di timur, Kekaisaran Persia Sasanid hanya mendominasi Teluk. Namun wilayah tengah, yang kelak dikenal sebagai Najd dan Hijaz, tetap berada di luar jangkauan dua kekaisaran besar itu. Bagi dunia luar, tanah Arab dianggap hanya sebagai tempat persinggahan kafilah dagang, jalur perdagangan dari selatan saat menuju Syam atau Mesir, memang melintasi Mekah dan Madinah. Tetapi secara umum, kawasan ini tidak dilihat sebagai pusat peradaban, melainkan hanya penghubung antara empat arah mata angin. Dalam literatur Islam disebutkan, orang pertama yang menghuni kawasan Makkah adalah Nabi Ibrahim, yang hidup sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Setelah meninggalkan Palestina atas perintah Allah, beliau datang bersama istrinya, Hajar, dan putranya yang masih bayi, Ismail. Saat mereka datang, lembah Makkah hanyalah gurun gersang, tanpa sumber air dan tanpa kehidupan. Namun keajaiban terjadi ketika Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah mencari air. Dari hentakan kaki kecil Ismail, memancarlah sumber air Zam-Zam yang kemudian menjadi magnet kehidupan di kawasan itu. Sejak saat itulah, wilayah tandus itu berubah menjadi titik awal peradaban baru. Beberapa waktu kemudian, kabilah Jurhum, suku Arab Selatan, dari Yaman, melihat keberadaan sumber air itu dan meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar Zam-Zam. Dari sinilah komunitas pertama di Makkah lahir. Mereka hidup berdampingan dan beranak pinak. Hingga dari keturunan Ismail, lahir suku Quraisy yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah Islam. Kawasan Makkah perlahan tumbuh menjadi tempat yang ramai disinggahi kafilah dagang. Letaknya yang strategis di jalur dagang Yaman-Syam membuat kota ini dikenal luas. Meskipun belum menjadi pusat kekuasaan politik, namun dari segi spiritual, Makkah telah memiliki keistimewaan tersendiri sejak Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama bagi manusia. Sebelum Makkah tumbuh sebagai kota spiritual dan peradaban, wilayah Yaman di selatan Jazirah justru telah lebih dulu mengenal kemajuan peradaban. Sejarah mencatat keberadaan kerajaan Sabah yang berdiri sekitar abad 10 sebelum Masehi. Kerajaan ini dikenal melalui sumber-sumber sejarah Arab kuno, tulisan Ibrani, dan bahkan disebut dalam Al-Quran melalui kisah Ratu Balkis yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kemakmuran. Kerajaan Sabah berhasil membangun sistem irigasi dan pertanian maju berkat bendungan terkenal bernama Marib. Salah satu keajaiban teknik sipil dunia kuno, mereka juga menguasai jalur perdagangan rempah dan kemenyan yang menghubungkan India, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Dengan demikian, Yaman saat itu telah menjadi pintu gerbang ekonomi antara timur dan barat. Setelah Sabah melemah, muncul kerajaan penerus seperti Himyar dan Kataban yang tetap menjadikan Yaman sebagai pusat kebudayaan dan kekuasaan regional hingga sekitar abad ke-6 Masehi. Dalam masa ini, wilayah selatan Arab memiliki hubungan erat dengan Ethiopia, kerajaan Aksum, dan Persia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum lahirnya Islam, Yaman adalah jantung peradaban Arab. Sedangkan wilayah tengah seperti Najd dan Hijaz masih hidup dalam kesukuan dan tradisi lisan tanpa sistem pemerintahan besar. Menjelang abad ke-7 Masehi, muncul peristiwa besar yang mengguncang kawasan Makkah. Terjadi penyerangan Abraha, gubernur Yaman yang diangkat oleh kerajaan Aksum dari Ethiopia. Abraha sempat membangun gereja megah di sana bernama Al-Qulais, yang tujuannya untuk menarik peziarah dari Arab dan menandingi Ka'bah di kota Makkah. Namun ketika Ka'bah tetap menjadi pusat kunjungan, Abraha murka. Ia pun memimpin pasukan bergajah
untuk menghancurkan Ka'bah dengan tujuan mengalihkan arus ekonomi dan spiritual ke Yaman. Tetapi rencana itu gagal total. Menurut Al-Quran dalam surah Al-Fil, Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang menghujani mereka dengan batu dari tanah terbakar api neraka. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Amul Fil atau Tahun Gajah, tahun yang sama ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Dari peristiwa ini, Makkah mulai dikenal secara luas sebagai kota yang dilindungi oleh kekuatan ilahi, sekaligus menandai berakhirnya upaya Yaman untuk mendominasi di wilayah Hijaz. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Makkah tidak lagi sekadar pusat dagang dan ibadah. Sejak beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro, dunia mulai menatap Makkah sebagai pusat gerakan spiritual dan sosial yang mengguncang tatanan lama. Dakwah Nabi yang menyeru pada tauhid dan keadilan sosial sempat mendapat perlawanan keras dari suku Quraisy yang khawatir kehilangan pengaruh ekonomi atas Ka'bah. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam pertama yang memiliki sistem pemerintahan konstitusi yang ditandai dengan Piagam Madinah serta pasukan yang terorganisir. Dalam waktu singkat, kekuatan Islam menantang kekuasaan luar. Melalui Perang Mu'tah dan Tabuk, pasukan Muslim menghadapi kekuatan Romawi Bizantium, menandai dimulainya kontak politik dan militer dengan dunia internasional. Sejak saat itu, dunia mulai menyadari bahwa sebuah kekuatan baru sedang tumbuh dari Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam masa ini, kekuatan Islam berkembang dengan kecepatan luar biasa. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, beberapa kawasan di Irak, dan sebagian tanah Syam berhasil dikuasai melalui panglima perangnya yang bernama Khalid bin Walid. Dilanjut masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim berhasil mengalahkan dua kekaisaran besar dunia, Romawi Timur di wilayah Syam dan Persia Sasanid di Qadisiyah dan Nahaven. Dari titik inilah Islam tidak lagi hanya agama lokal Arab, melainkan kekuatan global. Pusat politik memang berpindah ke Kufah, Damaskus, dan Baghdad pada masa berikutnya. Tetapi Makkah dan Madinah tetap menjadi pusat spiritual dunia Islam. Dua kota suci ini menjadi simbol legitimasi keislaman bagi setiap penguasa Muslim, termasuk dinasti-dinasti besar setelahnya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul dinasti Umayyah antara tahun 661 sampai 750 Masehi yang memperluas wilayah Islam dari Spanyol hingga India. Kemudian Abbasiyah yang berkuasa antara 750 hingga 1258 Masehi melanjutkan kejayaan dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Sementara itu, kawasan Hijaz tetap menjadi daerah yang dihormati dan dilindungi oleh setiap kekhalifahan. Memasuki abad ke-16, wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani setelah penaklukan oleh Sultan Salim ke-1 pada tahun 1517 Masehi. Selama lebih dari 4 abad, Makkah dan Madinah berada dalam naungan Ottoman. Meski secara lokal dikelola oleh Syarif Makkah dari keturunan Nabi, namun menjelang abad ke-20, kekuasaan Ottoman mulai melemah akibat tekanan kolonial Eropa dan pemberontakan internal. Bersamaan dengan itu, muncul keluarga Saud dengan tokoh utama bernama Abdul Aziz bin Saud, yang kelak menjadi pendiri kerajaan Arab Saudi modern. Setelah Kekaisaran Ottoman benar-benar runtuh pada tahun 1924, kekosongan politik utama di kawasan Hijaz segera dimanfaatkan oleh keluarga Al-Saud melalui serangkaian benturan militer. Abdul Aziz Al-Saud sebagai tokoh utama dalam gerakan ini kemudian berhasil menguasai wilayah Najd, Hijaz, dan Asir. Melalui kekuatan militer dan ideologi Puritan Wahabi, keluarga Saud sepenuhnya menguasai Hijaz hingga mengalahkan keluarga Sharif Hussein yang lama berkuasa di dua tanah suci. Darah mengalir dan nyawa melayang di dua tanah suci umat Islam setelah terjadi perkawinan antara ambisi kekuasaan dan kelompok yang paling merasa benar dalam akidah bernama Wahabi. Pada 23 September tahun 1932, berdirilah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Sejak itu tanah yang dulu dianggap tak bernilai berubah menjadi pusat kekuatan dunia, terutama setelah ditemukannya minyak di Dammam
pada tahun 1938 yang dilanjut hubungan erat antara Arab Saudi dan Amerika.